Baik Ustadz, ini ada pertanyaan menarik juga nih Ustadz. Jadi sekarang ini kan lagi dibangun narasi bahwa Indonesia ini sudah seperti atau sudah masuk atau sudah pantas dianggap layak untuk perang Badar gitu Ustadz. Karena menurut narasi ini yang berkembang ini pemerintahnya itu zolim kepada rakyat. Bahkan ada juga narasi yang mempertentangkan bahwa pemerintah sekarang ini itu bagai Fir'aun, dan orang atau mereka yang menentang pemerintah itu seperti Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah ini bagaimana nih menurut Ustaz? Terima kasih. Nah ini sebetulnya framing narasi begini sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi. Sedeng itu bahasa apa itu? Bahasa Jerman ya. Jaseng ya. Jadi lebih sedeng lagi. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama gitu. Jadi orang-orang yang memang sudah kecanduan sebetulnya dengan bahasa-bahasa agama. Baik, saya ingin pertegas yang pertanyaan yang terakhir dulu, baru nanti pertanyaan yang pertama tadi. Jadi pertama, dikesankan pemerintah sekarang seperti Fir'aun. Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut, melawan pemerintah, personifikasikan seperti Nabi Musa. Enak aja ya. Saya kadang geli betul ini ya. Dan banyak. Dan saya sangat geliknya itu orang-orang pintar malah bikin framing-framing begini ini. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Ya beda jauh dong. Masa Pak Jokowi kemudian disamakan sama Fir'aun? Fir'aun itu apa dosa terbesarnya? Pertama, dia ngaku Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Pernah nggak dengar Pak Jokowi ngaku Tuhan? Nggak pernah kan? Malah kalem Pak Jokowi. Dihina-hina orang, yang nggak apa-apa toh. Fir'aun dihina orang, disembelihnya, jangan macam-macam. Kita ingat, dosa-dosanya Fir'aun itu pertama dia ngaku Tuhan. Yang kedua, dia membantai bayi laki-laki. Disembelihin semua. Bayi laki-laki yang lahir di tahun yang disebutkan oleh tukang ramalnya itu dibantai semua, kecuali Nabi Musa alaihi salam. Ini kan kezaliman Fir'aun. Kemudian Fir'aun memperlakukan rakyat Mesir itu sebagai budaknya gitu. Diperlakukan seperti budaknya. Dieksploitasi sedemikian rupa dan dia menuhankan dirinya. Itu Fir'aun tersebut. Tidak bisa disamakan dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu bukan dalam rangka menentang kepemimpinan dan menggantikan Fir'aun, bukan. Dia sedang berdakwah kepada Fir'aun. Anda bukan Tuhan Fir'aun. Tapi Anda itu manusia biasa. Tuhan itu Allah. Nah ini sebetulnya konflik antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Sampai kemudian karena Nabi Musa tidak sanggup mengalahkan pasukannya Fir'aun, beliau memilih untuk pergi kan. Dan menyeberangi Laut Merah. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Fir'aun. Jadi sekali lagi ini betul-betul framing narasi yang sangat menyesatkan. Jadi saya ingin tegaskan kepada Anda semua, kalau ada selepel ustadz atau selepel kiai, penceramah, orang ngomong agama, membangun sebuah narasi pemerintah sekarang itu Fir'aun dan yang menentang pemerintah dan Nabi Musa, saya tegaskan pada kesempatan kali ini, dia sedang memfitnah sebetulnya. Ini fitnah yang sangat besar. Saya jadi malu nih sebagai orang Islam kalau ada pemuka-pemuka dalam tanda kutip ya, mengatasnamakan Islam kemudian membangun ini semua. Ini betul-betul kebohongan yang besar ini. Dan ini termasuk fitnah yang sangat besar. Ingat, Nabi SAW sudah menegaskan bahwasanya la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang mengadu domba, yang memprovokasi semacam ini. Bahkan disebutkan bahwasanya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan kalau ada masyarakat Indonesia percaya, atau orang Muslim percaya dengan narasi ini, dan dia menganggap pemerintah itu adalah antek Fir'aun semua. Lalu kemudian mencari alasan pembenar untuk melawan pemerintah. Ini bahaya sekali. Makanya menurut saya fitnah paling mudah itu adalah fitnah yang mengatasnamakan agama. Fitnah paling mudah adalah fitnah yang mengatasnamakan agama. Hati-hati sekali sebetulnya. Jadi kalau ada orang sudah menggunakan agama untuk kepentingan ambisi politiknya, hati-hati. Dia sedang menipu kita semua. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya tadi. Ada yang membangun kemudian narasi perang Badar. Perang Badar itu kan perang pasukan Nabi melawan orang kafir.
Di mana pasukan Nabi cuma 300 sekian, ngelawan orang kafir yang 1000-an lebih, kan begitu. Jelas-jelas kafir Quraisy loh, yang nyembah berhala, yang tidak beriman kepada Allah, yang menganiaya para sahabat, yang menganiaya Nabi. Nah, kalaupun harus terjadi, misalnya konflik di Indonesia, bukan perang Badar, ge. Yang terjadi justru perang Jamal, perang Siffin sebetulnya. Ya, saya coba kita flashback ke sejarah sebentar. Jadi, kalaupun memang terjadi, ya perang Jamal, perang Siffin. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman, karena Khalifah Utsman itu dituduh korupsi. Makanya banyak orang sekarang mendelegitimasi pemerintah dengan alasan pemerintah itu ada yang korupsi. Dia nggak bisa membedakan mana bernegara, mana oknum pemerintah, kan begitu. Ya jangankan pemerintah yang sedang berkuasa, Anda juga yang sok-sok suci itu kalau jadi pemerintah jangan-jangan lebih gede korupsinya. Iya kan begitu kan? Semua orang yang berkuasa bisa korupsi. Saya bisa teriak-teriak anti korupsi karena saya bukan penguasa. Coba kalau saya jadi penguasa ya belum tentu lah. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Kalau beneran tuh mudah-mudahan enggak, kan begitu. Kayak contoh misalnya ada tuh siapa, Nur Sugi itu nyebut. Itu yang korupsi bukan khilafah. Kata, ya iyalah. Sama saja dia ngomong begini, yang korupsi di Indonesia bukan rakyat Malaysia. Ya iyalah. Betul kan? Yang korupsi di Indonesia ini bukan rakyat Amerika. Ya bener lah. Ngapain kan begitu ya? Itu kan ngibul sama kita. Dia sedang memanipulasi kita sebetulnya. Jadi balik lagi bahwasanya, ya itu namanya oknum. Oknum akan mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri. Kembali ke Khalifah Utsman, beliau dituduh korupsi. Kemudian sampai terjadi demo besar-besaran, 40 hari 40 malam, sampai Khalifah Utsman terbunuh. Ini gara-gara fitnah kan? Upaya mendelegitimasi pemerintah. Sudah terjadi sejak zaman awal. Nah karena Imam Ali belum berhasil menangkap dan menghukum pembunuh Utsman, muncul fitnah tambahan. Dianggap Imam Ali melindungi pembunuh Utsman. Maka terjadi demo besar-besaran di Basrah. Dulu yang mimpin demonya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Indonesia sempat siapa? Neno Warisman kan? Yang sempat teriak-teriak itu kan, takbiran belum waktunya itu. Jadi kembali lagi saya ingin tegaskan bahwasanya Ummul Mukminin tidak salah. Mengapa tidak salah? Karena dia ditipu oleh para provokator. Orang penyebar-penyebar fitnah. Zaman itu banyak orang memfitnah atas nama agama dan banyak orang bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wallahi, wallahi. Coba kita lihat. Panasnya suhu politik tahun 2019 itu, banyak orang bersumpah demi Allah kan. Orang mengangkat Al-Quran di atas kepalanya bersumpah demi Allah. Sampai ulama dulu pernah mengingatkan, kalau sudah banyak orang yang demi politik bersumpah atas nama demi Allah, atas nama Al-Quran, ingat dia sedang berdusta. Dia sedang menyebarkan fitnah sebetulnya. Nah korban fitnah itu justru orang baik, orang soleh. Korban fitnah dan adu domba itu orang soleh sebetulnya. Karena ngapa? Orang soleh merasa tidak pernah membohongi orang lain. Maka dia merasa tidak akan pernah dibohongi orang lain. Nah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau orang baik, selalu berhusnuzon. Ketika dia dibohongi orang, dia pikir dia tidak sedang dibohongi. Maka terjadilah perang Jamal. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Aisyah tuh menangis berkali-kali kalau ingat perang Jamal. Kalau waktu bisa diulang, kata Aisyah, perang Jamal tidak akan pernah terjadi. Ternyata aku ditipu. Ini konflik politik yang berujung kepada hal-hal yang sangat negatif itu, kalaupun terjadi dalam konteks kekinian keindonesiaan, ya bukan perang Badar, perang Jamal. Tahun depan, jaraknya cuma 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin. Muawiyah yang memberontak. 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Ya matinya sia-sia dong. Uang bukan jelas-jelas perang melawan kafir Quraisy. Ini perang saudara kan. Sama-sama takbir Allahu Akbar. Sama kayak di Indonesia yang demo teriak Allahu Akbar. Polisinya ngejawab Sami Allahu liman hamidah. Kan begitu kan. Ini perang saudara dong. Bukan perang Badar sebetulnya. Atau kita ingat tuh perang yang paling menyakitkan juga perang Ka'bah kan. Gubernur Makkah melawan Malik bin Marwan bin Al-Hakam kan. Jadi Abdullah bin Zubair perang yang pakai ketapel lontar, batu-batu api itu dilemparkan ke dalam Masjidil Haram karena pasukan gubernur masuk Masjidil Haram. Itu Masjidil Haram terbakar, Ka'bah aja rontok separuh. Bayangkan oleh Anda semua kaum muslimin, kalau itu perang terjadi zaman sekarang. Masjidil Haram hancur, Ka'bahnya rontok. Apa kata kita? Ya kalau Abraha sekalian yang nyerang Ka'bah enak. Burung ababil turun tangan. Ini masalahnya yang nyerang Ka'bah waktu itu bukan Abraha.